Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rani Setiawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan, dan teman-teman kelas 6G yang saya banggakan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penelitian kuantitatif metode eksperimen. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 5, saya Widya Putri Cahyani, NIM 2019-33277 sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Deni M. Nuroyan, NIM 2019-33290, Hikmatul Ika Yulianti, NIM 2019-33301, Novita Puspitasari, NIM 2019-33312, dan Rara Netra Ihya Kirana, NIM 2019-33341. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak dengan seksama materi dari hasil diskusi kelompok kami. Silahkan para presentator bisa membacakan hasil diskusi kami. Penelitian kuantitatif. Pendapat Sugiono 2016 yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Setiosari 2010, penelitian merupakan suatu cara yang tepat dan sangat berguna untuk memperoleh informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang menggunakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Panjaitan 2017. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2016 diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. B. Pengertian metode eksperimental. Menurut Sugiono 2016 halaman 72, metode penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sedangkan menurut Sukardi 2013 halaman 179-180, penelitian eksperimen merupakan metode penelitian paling produktif karena jika penelitian tersebut dilakukan dengan baik dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Kesimpulan, penelitian eksperimental adalah salah satu penelitian kuantitatif di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel bebas atau independen variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengamati efek dari manipulasi pada variabel terikat atau dependen variabel. Penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik atau kualitatif dilakukan pada kondisi yang ilmiah. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. C. Penelitian kuantitatif metode eksperimental. Faktor-faktor yang dapat mengancam validitas internal suatu hasil penelitian eksperimen antara lain history, maturation atau kematangan, efek testing, mortality, instrumentation, selection, statistika regression. D. Karakteristik metode eksperimental. Berikut ini disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya. Metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis, hubungan sebab akibat, atau paling dapat memenuhi validitas internal. Metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibandingkan jenis penelitian yang lain. Metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Ciri-ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan metode penelitian lain. 1. Satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi atau kondisinya dibuat berbeda, misalkan treatment dan non-treatment. 2. Semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. 3.
harus memperhatikan kesahihan ke dalam validitas internal dan kesahihan keluar atau validitas eksternal. 4. Pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat diamati. Dengan asumsi karena diberikan perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. 5. Adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenal perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenal perlakuan atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus comparable. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kuantitatif metode eksperimental. Yang pertama, sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, kuantitatif metode eksperimental ini berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, ruang lingkup kuantitatif metode eksperimental ini merupakan rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen adalah langkah-langkah yang utuh dan berurutan yang dibuat sebelum melakukan penelitian, sehingga keterangan yang ingin diperoleh dari eksperimen akan mempunyai hubungan yang nyata dengan masalah penelitian. Desain eksperimen yang dipilih terkait erat dengan tingkat validitas hasil penelitian yang akan diperoleh. Kemudian, bentuk desain eksperimen. Dalam Sugiono, dijelaskan bahwa penelitian eksperimen dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pre-experimental design atau non-design, yaitu penelitian eksperimen yang belum dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Desain ini belum termasuk eksperimen sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu true experimental design, penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi kegiatan eksperimen. Yang ketiga yaitu factorial experimental design, yaitu penelitian eksperimen yang dikembangkan dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Dan yang terakhir yaitu quasi-experimental design, yaitu penelitian eksperimen yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Berikutnya, langkah-langkah penelitian metode eksperimental. 1. Memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perlakuan apa, dampak-dampak apa yang ingin dilihat. 2. Memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. 3. Memilih desain penelitian eksperimen. 4. Mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. 5. Melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. 6. Menganalisis data. Dan 7. Merumuskan kesimpulan. I. Kelebihan dan kekurangan kuantitatif metode eksperimental. Kelebihan 1. Eksperimen didesain untuk dapat mengendalikan secara ketat pada variabel-variabel ekstra yang tidak berhubungan dengan variabel yang sedang diamati. 2. Penelitian eksperimen memiliki efisiensi yang tinggi. 3. Penelitian eksperimen dapat dilakukan pada populasi yang terbatas, sehingga tidak membutuhkan banyak subjek untuk terlibat dalam proses eksperimen. Suatu eksperimen yang diketahui memiliki pengaruh yang kuat membutuhkan partisipan yang tidak terlalu besar sehingga akan meringankan kerja eksperimen. Kekurangan: kesulitan untuk mengelompokkan siswa secara bebas sesuai keinginan peneliti. 2. Penelitian eksperimen di kelas pada umumnya hanya dapat menggunakan kelas atau kelompok siswa apa adanya, sehingga sampelnya disebut in-stock sampel.
3. Kendala-kendala yang terkait dengan kejujuran dan keobjektifan guru dalam mengukur dampak perlakuan atau hasil belajar. 4. Kendala untuk mengendalikan faktor-faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Kesimpulan, penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data membuktikan sesuatu. Penelitian kuantitatif menjadi metode yang paling umum digunakan karena tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terencana. Penelitian kuantitatif bersifat deduktif karena menjawab suatu teori dari rumusan masalah. Penelitian kuantitatif metode eksperimental merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh perlakuan suatu variabel tertentu dan memiliki hubungan sebab akibat. Faktor yang mempengaruhi validitas internal suatu penelitian antara lain history, maturation, dan efek testing. Secara umum, bentuk desain metode eksperimen ada 4, yaitu pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental design. Dalam penelitian pendidikan, metode eksperimental yang banyak digunakan adalah kuasi-eksperimental karena metode ini sesuai dengan kasus penelitian pendidikan yang subjeknya manusia, yaitu siswa atau guru yang sulit untuk dikontrol secara penuh. Penelitian eksperimental pada bidang pendidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kelebihan dari metode eksperimental adalah mengendalikan variabel secara ketat dan memiliki efisiensi waktu yang tinggi. Sedangkan kekurangan metode eksperimental yaitu kendala kejujuran dan mengendalikan variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan terkait hasil diskusi kami yang dibacakan oleh para presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak terhenti sampai di sini saja, teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberikan tanggapan terkait hasil diskusi kami. Demikianlah presentasi dari kelompok 5, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan yang tidak kami sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.